Di era modern ini, hampir semua hal bisa dilacak. Jejak digital, data pribadi, lokasi, suara, bahkan wajah semuanya tercatat. Tapi ada satu nama yang menantang logika zaman. Ia bernama Satoshi Nakamoto, sosok yang menciptakan Bitcoin, yaitu sebuah revolusi keuangan abad ke-21. Namun tak seorang pun tahu siapa dia sebenarnya. Tak ada foto tentang Satoshi, ia hanya meninggalkan kode dan sebuah ide. Hanya jejak digital yang membuktikan bahwa ia memang pernah ada. Setelah meninggalkan warisannya, Satoshi pun menghilang. Ia hilang begitu saja, tanpa peringatan dan penjelasan. Namun, karya yang ia tinggalkan tidak sekadar bertahan, ia justru tumbuh, menyebar, dan mengubah wajah keuangan dunia. Dan kini dunia mulai bertanya, siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto? Atau yang lebih penting, kenapa ia memilih untuk menghilang? Pada tahun 2008, dunia mengalami salah satu krisis ekonomi terbesar dalam sejarah. Bank-bank besar tumbang, jutaan orang kehilangan pekerjaan dan rumah. Kepercayaan terhadap sistem keuangan global mencapai titik nadir. Di tengah kekacauan itu, satu dokumen PDF berukuran kecil dikirimkan ke sebuah milis kriptografi yang berjudul Bitcoin A Peer-to-Peer Electronic Cash System yang dibuat langsung oleh seseorang bernama Satoshi Nakamoto. Dokumen itu menawarkan solusi radikal, sistem uang digital yang tidak dikendalikan oleh pemerintah atau otoritas manapun. Ia hanya mengandalkan jaringan terdesentralisasi yang bergantung sepenuhnya pada matematika, bukan kepercayaan. Tak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi timingnya sempurna. Saat dunia muak pada korupsi dan manipulasi bank, lahirlah ide tentang uang yang tidak bisa dicetak sesuka hati. Bitcoin bukan hanya teknologi, ia adalah bentuk perlawanan terhadap sistem lama, dan dunia mulai mendengarkan. Satoshi tak hanya menulis, ia membangun. Pada Januari 2009, ia merilis versi pertama dari software Bitcoin. Blok pertama pun ditambang, dikenal sebagai Genesis Block. Di dalamnya ia menyisipkan pesan tersembunyi dari surat kabar Inggris, yang berisikan 3 Januari 2009, kanselir diambang bailout kedua untuk bank-bank. Itu bukan sekadar catatan tanggal, itu adalah pernyataan politik. Satoshi ingin dunia tahu bahwa sistem keuangan lama sudah busuk, dan Bitcoin adalah jawabannya. Transaksi pertama pun dilakukan dari Satoshi ke seorang kriptografer bernama Hal Finney. Itu bukan sekadar pengiriman koin, itu adalah awal dari sistem ekonomi yang tidak pernah tidur. Bitcoin mulai menyebar diam-diam, lewat komunitas kecil pengguna, penambang, dan pengembangan pun terbentuk. Masing-masing percaya bahwa mereka sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang digital. Tapi meski proyeknya berkembang, identitas penciptanya tetap gelap, dan mungkin itulah yang membuatnya semakin menarik. Satoshi aktif di forum dan email, menjawab pertanyaan, memberikan petunjuk teknis, dan berdiskusi dengan para pengguna awal. Tetapi semuanya lewat teks, tak pernah ada telepon, tak pernah ada pertemuan, bahkan zona waktu dan tempat ia berada pun sulit ditebak. Ia memakai bahasa Inggris dengan sangat rapi, nyaris seperti akademisi Inggris, tapi ada juga kata-kata teknis ala Amerika, sehingga teori pun bermunculan. Apakah dia satu orang atau sebuah tim? Pada tahun 2010, Satoshi mulai menarik diri dari proyek. Ia menyerahkan kontrol repositori kode pada developer lain, dan perlahan-lahan menghilang. Dan pesan terakhirnya muncul di tahun 2011, yaitu I moved on to other things, yang berartikan aku telah beralih ke hal-hal yang lain. Setelah itu, tak ada yang mendengar kabarnya lagi. Tapi walletnya yang diketahui memiliki lebih dari 1 juta Bitcoin tak pernah disentuh sama sekali. Keheningan itulah yang membuatnya semakin mistis dan semakin monumental. Dengan warisan sebesar itu, dunia tentu bertanya-tanya, siapa dia sebenarnya? Berbagai nama pun muncul, seperti Hal Finney orang pertama yang menerima Bitcoin, Nick Szabo penemu konsep Bitcoin yang mirip dengan Bitcoin, dan Dorian Nakamoto seorang pria California yang secara kebetulan punya nama yang sama. Ada juga teori liar yang menyebutkan Elon Musk, bahkan NSA. Beberapa percaya Satoshi adalah kelompok kriptografer, beberapa lagi yakin dia sudah tiada sejak awal Bitcoin lahir. Analisis gaya menulis, waktu posting, bahkan struktur kalimat dilakukan oleh para peneliti dan jurnalis, tapi semua tetap tak membuahkan hasil yang pasti. Satoshi seperti bayangan, ada, tapi tak bisa disentuh.
Dan mungkin itu memang disengaja, karena jika Satoshi diketahui, ia bisa dijadikan target, entah oleh negara, regulator, atau institusi keuangan raksasa. Satoshi ingin agar Bitcoin berdiri di atas teknologi, bukan figur kultus. Salah satu misteri terbesar dari semuanya adalah dompet milik Satoshi. Wallet ini berisi lebih dari 1 juta Bitcoin, yang jika dihitung saat ini bernilai puluhan miliar dolar. Tapi Bitcoin itu tidak pernah dipindahkan, tidak dijual, bahkan tidak digunakan, seolah-olah ia hanya ditinggalkan begitu saja. Beberapa percaya ini adalah bentuk etika tinggi dari Satoshi yang tak ingin mempengaruhi harga pasar. Yang lain menduga ia telah tiada, dan kunci private-nya hilang selamanya. Jika wallet itu suatu hari aktif, pasar akan panik. Dunia akan tahu bahwa Satoshi kembali, atau setidaknya seseorang telah mendapatkan akses. Selama wallet itu diam, Satoshi tetap menjadi legenda. Tapi jika ia bicara, dunia mungkin takkan pernah sama. Tanpa kehadiran Satoshi, Bitcoin terus berkembang, komunitasnya membesar, teknologinya berevolusi, dari alat tukar menjadi aset investasi, dari eksperimen anarkis jadi bagian dari sistem keuangan global. Beberapa negara mengabaikannya, beberapa melawannya, tetapi beberapa negara seperti El Salvador menerimanya sebagai mata uang sah. Dunia mulai melihat Bitcoin tak bisa dihentikan, karena ia tak punya pemilik, ia tak bisa ditangkap. Inilah warisan Satoshi. Ia menciptakan sistem yang tidak membutuhkan dirinya, dan justru karena itu, ia berhasil. Kini, jutaan orang di seluruh dunia menggenggam masa depan keuangan mereka sendiri. Semua karena satu ide dari satu nama, yaitu Satoshi Nakamoto. Mungkin kita takkan pernah tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin dia hanyalah pria biasa di sudut dunia, atau mungkin dia tak pernah sendiri, melainkan sebuah tim bayangan kolektif yang menolak dikenali. Dunia boleh menebak, menuduh, bahkan menciptakan teori, tapi satu hal yang tak bisa diingkari, ia meninggalkan sesuatu yang mengubah segalanya. Bitcoin bukan sekadar uang digital, ia adalah simbol bahwa kekuasaan bisa terdistribusi, bahwa sistem bisa dibangun tanpa otoritas tunggal, bahwa orang bisa menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari lembaga manapun. Ironisnya, dalam dunia yang semakin terobsesi pada ketenaran, pengaruh, dan nama besar, Satoshi justru memilih untuk menghilang. Ia tidak mengambil penghargaan, ia tidak memegang kuasa, bahkan ia tidak menyentuh kekayaan yang ia ciptakan sendiri. Dan karena itu, warisannya menjadi abadi. Nama Satoshi Nakamoto kini terukir di sejarah, bukan karena siapa dia, tapi karena apa yang dia lepaskan ke dunia. Bukan karena kehadirannya, tapi karena keputusannya untuk pergi. Dan mungkin itulah bentuk jenius yang paling murni, menciptakan sesuatu yang mampu hidup tanpa yang menciptakan.